Selamat malam teman-teman sekalian, pemirsa, saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dalam video saya tentang berbagi semua cerita. Masalah tentang hidup ini. Ada kata orang bahwa jikalau kita mau menjadi sukses, kita harus berusaha. Jikalau kita mau senang, kita harus bersusah-susah dahulu. Kenapa? Karena kalau kita bersusah belajarlah. Kalau kita belajar susah dahulu. Contohnya kita berusaha sekuat tenaga kita untuk hidup, menerima hasil hidup kita. Tentunya kita perlu melihat dalam pekerjaan kita, hidup itu harus tidak sia-sia, tidak sembarangan, dan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan seharusnya tanggung jawab kita. Dan kita harus tahu bahwa segala usaha kita di dalam dunia ini harus kita melihat apabila sesuatu nilai pekerjaan kita itu sangat menguntungkan kita, karena ada pekerjaan yang tidak menguntungkan, bahkan tidak menghasilkan 100 kali lipat. Ada juga pekerjaan kita, contohnya seperti kita mengumpulkan, seperti orang yang mengumpulkan botol-botol aqua atau tergantung banyaknya dia dapat botol, dan timbangannya mungkin lebih dari 2-3 kilo. Jadi kalau dia 1 kilo 5.000 mungkin, nah berarti mungkin dia harus memiliki sekitar 10 kilo supaya dia dapat sekitar 500.000, 50.000, 50.000. Dan kalau dia sudah 100 kilo pasti 500.000. Nah jadi kita tidak hidup semena-mena. Mungkin di malam ini mungkin ada yang sedang memikirkan tentang bagaimana cara untuk dia bisa merubah kehidupannya, bagaimana cara dia bisa mendapatkan satu uang yang banyak atau kekayaan yang banyak. Tentunya ya dia harus ada di dalam posisi pekerjaan yang menguntungkan, yang lebih banyak sekali uang, mungkin hal-hal itu. Dia berada dalam posisi sebagai strata hidupnya itu mungkin harus mencari dan berusaha. Karena di dalam pribadi kita, kalau kita hanya duduk saja, diam saja, pangku kaki isap rokok, tidak tahu hasil untuk datangnya dari mana. Kita tidak tahu cara bekerja, cara mendapat uang, cara menemukan hidup yang bahagia. Itu tempuhlah hidup sesuai orang yang bisa menghasilkan. Satu bukti, kalau kita kerja di satu tempat, pasti kita akan menghasilkan uang mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta. Yang terutama itu kita harus bekerja. Karena kalau kita hanya diam-diam saja tidak menghasilkan, itu rugi. Kita hidup seperti kaku, kita disebut orang miskin, kita jatuh. Hidup mau berkelimpahan tetapi tidak mau menghasilkan satu pekerjaan yang besar. Dia harus memutar otak untuk hidup,
apalagi sebagai laki-laki jika dia sudah berumur dewasa dan dia ingin untuk menerima satu hasil yang dia dapat pekerjaan, itu sangatlah dia harus melihat kondisinya. Jangan hidup sia-sia, hidup berantakan, tidak melihat apa yang harus kita kerjakan di lingkungan kita. Ya, paling kuranglah pergi ke mana yang harus dia mendapatkan uang secara halal. Artinya tidak mencuri, tidak merampok, tidak menyusahkan orang lain, tapi dia membuka hati dia, peluang hati dia, pemikiran dia untuk menerima setiap pekerjaan yang menghasilkan. Dan jujur saja, setiap kita manusia, apabila kita ingin mencari kerja, ingin hidup yang sesuai standar, tentunya kita harus bermacam cara untuk mendapatkan pekerjaan. Karena untuk kita memberi makan orang tua kita memberi makan anak kita mau menolong orang lain, tetapi dengan tidak ada hasil, tidak ada mata pencarian, sangat susah untuk kita memberikan. Jadi sebenarnya sangat mudah. Hidup itu yang kita kerjakan, kita nikmati itu sebenarnya sangat mudah, asal kita mau buka hati, buka pikiran kita mau bekerja, dan seperti bahasa kita menjual tenaga. Harganya berapa? Mungkin harga 500, mungkin harga 1 juta, jadi dalam per minggu atau dalam per bulan, karena tergantung dari hasil yang kita kerjakan dan dinilai seperti itu. Sehingga kita bisa lihat, walaupun hasil kita 500.000, 1 juta, itu sudah bisa memberi kita makan, tinggal kita mengukur, menghitung dan uangnya kita pakai untuk bisa kita menikmati. Jadi ada orang juga walaupun dia punya gaji yang besar, gaji tinggi, tapi hasilnya dia tidak bisa mengatur keuangannya sehingga tidak sampai kepada 1 bulan. Bahkan sebelum 1 bulan itu sudah habis karena tidak tahu mengatur. Bahasa aslinya, jangan terlalu boros. Jadi makan apa yang ada seadanya, yang murah meriah, yang bisa mencukupi kita selama 1 bulan. Sedangkan 1 minggu pun kalau kita bisa mencukupi, kita harus mengatur sebaik-baiknya supaya kita dapat merasakan nilai dari hidup kita ini. Berarti kita bisa mengatur sampai 1 bulan. Jadi itu kita harus tahu tujuan hidup kita, karena kebanyakan orang itu hidupnya maunya asal-asal, tidak mau ngerti. Mungkin dia dapat duit dari keluarga, dari orang saudara-saudara, atau kita harus tahu hidup ini kalau kita tidak bekerja tidak akan menghasilkan. Jadi maksudnya hiduplah sesuai apa yang harus kita perbuat untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita jatuh miskin dan sangat susah untuk diterima oleh orang lain, tidak mau berteman, tidak mau mengenal seorang itu karena hidupnya malas bergantung kepada orang lain. Padahal Tuhan menciptakan kita ada punya semangat, ada punya mata, telinga, mulut, dan otak kita, pikiran kita untuk mengerjakan yang mudah-mudah saja, tapi kita bisa menghasilkan. Mudah itu bukan terlalu sangat mudah sekali. Jadi artinya memikirkan sesuatu yang bisa menghasilkan. Mungkin 1 hari ada 20.000, ada 30.000, ada 100.000. Jadi tergantung
apa yang harus kita ambil dari usaha kita, dan itu pun kita bisa menilai, oh pekerjaan ini hasilnya ini, pekerjaan ini hasilnya ini, seberapa yang kita bisa lihat. Jadi marilah teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, hidup ini kita nikmati. Kita jangan khawatir, jangan ragu. Kalau kita merasa kekurangan, kita berdoa, berharap sama kepada Tuhan dan meminta Tuhan pencipta kita menolong kita, pencipta kita memberkati kita, memberkahi kita, supaya kita bisa kerja dan belajar menghargai pekerjaan kita, menghargai orang lain yang bisa menerima kita menjadi karyawan. Jadi saya ingin mendorong teman-teman, hidup ini simpel, sangat mudah. Jika kita bisa hidup sangat mudah dengan orang lain, sehingga orang lain bisa menerima kita. Bahkan jika kita berkata kita ingin bekerja, ingin mendapatkan hasil, ingin mendapatkan uang, kita harus komunikasikan dengan orang lain. Siapa saja yang bisa kita lihat bisa masuk dalam pekerjaan. Dan kita harus tahu, setiap kita mulai berteman, belajar yang baik, bercerita kata-kata yang baik, pasti kita akan menerima hasil dengan baik. Untuk hidup menjadi orang, hidup menentukan masa depan, kita harus belajar sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dan jangan lupa selalu, saya ingin sampaikan, banyak berdoa, minta kepada Tuhan Sang Pencipta kita, agar Dia membuka jalan hidup kita dan selalu berkenan kepadanya, dan jangan merugikan orang lain. Nah, inilah sedikit cerita-cerita tentang berbagai kisah kehidupan, pengalaman apapun yang terjadi, yang sudah terjadi, bahkan yang belum terjadi. Kita harus saling bersosialis dengan orang lain, berteman dengan orang lain, siapapun dia. Kita jangan menghakimi, jangan menolak dia, siapapun orangnya. Kita harus belajar menerima orang itu. Oke, inilah sedikit masukan inspirasi untuk kata-kata dorongan, kata-kata bahasa bergaul, kata-kata memberi semangat, agar kita bisa menemukan hidup apapun yang akan kita capai dengan cara dan perilaku sifat yang baik dengan sesama kita. Hormati pemimpin kita, hormati yang menjadi orang tua kita. Oke, sampai di sini video saya. Nanti kita lanjut lagi di video yang akan datang tentang cerita kehidupan, berbagai cerita kehidupan yang akan kita jalani. Selamat malam dan salam, sampai jumpa. Selamat ketemu lagi.